Lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit yang ada saat ini ada 6. Yang pertama, Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Yang kedua, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit atau LARS. Yang ketiga, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI. Yang keempat, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia atau LAFKI. Yang keempat, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LAR DHP. Yang keenam, Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau LAM KPRS. Standar akreditasi rumah sakit yang digunakan adalah yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Standar akreditasi rumah sakit ini akan digunakan oleh ke-6 lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit. Standar akreditasi rumah sakit yang baru ini lebih simpel dan lebih berfokus pada proses bisnis rumah sakit serta mengurangi yang bersifat dokumen. Jumlah standar dan elemen penilaian adalah 16 bab, 226 standar, dan 784 elemen penilaian. Persyaratan bagi rumah sakit yang akan mengajukan akreditasi adalah rumah sakit memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Yang kepala atau direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Rumah sakit memiliki izin pengolahan limbah cair atau IPLC yang masih berlaku. Rumah sakit memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang masih berlaku. Rumah sakit memiliki izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah dan atau izin sebagai transporter limbah B3 yang masih berlaku. Seluruh tenaga medis di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pemberi asuhan memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktek yang masih berlaku, dan surat tugas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan minimal 60% dari standar yang ditetapkan dan diinputkan pada aplikasi ASPAK. Rumah sakit bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Pertama-tama, rumah sakit mengajukan permohonan akreditasi ke lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit. Selanjutnya, lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit memeriksa persyaratan untuk akreditasi dan menentukan jadwal survei akreditasi. Berikutnya, lembaga melakukan survei akreditasi yang dilakukan secara online untuk pemeriksaan, telusur, dan klarifikasi dokumen, dan secara offline untuk telusur dan kunjungan lapangan. Selanjutnya, lembaga kemudian melaporkan hasil akreditasi dan rekomendasi ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, penerbitan dan penandatanganan sertifikat akreditasi rumah sakit. Sertifikat akreditasi dan rekomendasi diserahkan dari lembaga kepada rumah sakit, dan salinan sertifikat akreditasi dan rekomendasi akreditasi diserahkan ke Dinas Kesehatan setempat. Harapan saya, rumah sakit harus selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanannya. Rumah sakit juga harus mengutamakan keselamatan pasien. Dan proses peningkatan mutu internal seperti pengukuran indikator mutu dan pelaporan insiden keselamatan pasien diintegrasikan dengan proses peningkatan mutu eksternal melalui akreditasi, lisensi, ataupun sertifikasi.